Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita awali kuliah kita. Hari ini tema kita adalah sejarah ekonomi Islam zaman Rasulullah. Jadi kalau kita ingin berbicara ekonomi Islam, tentu kita berangkat dari akarnya. Akar adalah sejarah. Kalau kita tidak tahu sejarah, maka susah kita menggali akar. Jadi secara filosofis, kita harus memahami ekonomi Islam secara historis. Nah, ketika kita berbicara ekonomi Islam, maka suka tidak suka kita harus kembali ke abad ke-6, ya, di mana Rasulullah hidup. Di mana Islam baru tumbuh dan berkembang. Disitulah ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu dunia yang diikat dengan nilai-nilai keislaman. Baik dari sisi pendidikan, politik, sosial, termasuk ekonomi. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menggali sejarah ekonomi Islam versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya mengutip surah Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila bi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah menceritakan kepada kita umat hari ini bahwa peradaban bangsa Arab sebelum Islam itu datang sudah mencapai titik puncak. Bahkan bisa saya katakan dari bidang ekonomi mereka sudah mencapai pada titik yang kita sebut sebagai spektakuler dari sisi perdagangan. Karena sudah dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Quran. Li'ila bi Quraisy. Ilaf itu adalah kebiasaan. Dalam bahasa tafsirnya adalah kebiasaan masyarakat bangsa Arab dalam berdagang, dalam berbisnis. Jadi mereka sudah punya kurikulum yang bukan lagi sebatas teori, bukan lagi sebatas konsep, tapi sudah berbasis praktek. Kita masih ingat sejarah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diajarkan oleh pamannya Abu Thalib. Ketika beliau masih berusia, menginjak dewasa, untuk berdagang ke negeri Syam, berbulan-bulan lamanya. Ketika musim dingin, zaman Asyita, mereka pergi ke negeri Yaman, ya, Arab Selatan. Ketika datang musim Shaif, li'ila bi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was-shaif, mereka pergi ke utara untuk berdagang. Jadi singkat cerita, Arab sudah mencapai titik spektakuler di bidang ekonomi. Nah, salah satu atau beberapa penyebab yang menjadikan Arab menjadi pusat perdagangan atau bisnis dunia pada waktu itu adalah secara geografis memang Arab, Mekah pada waktu itu terletak di tengah-tengah antara Bizantium yang ada di utara, yang sekarang kita sebut sebagai Konstantinopel. Kemudian ada Mesir, ya, bangsa Firaun, kemudian dari negeri timur, semuanya ya, singgah di Makkah pada waktu itu. Jadi secara geografis Arab ada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, penyebabnya kenapa Arab menjadi unggul di ekonomi. Ya, karena mereka unggul di sektor pariwisata. Jadi mereka unggul di sektor ekoturism. Di sana ada yang namanya Ka'bah menjadi magnet daya tarik manusia untuk berziarah, untuk melakukan kunjungan, visitasi ke Makkah, untuk melihat Ka'bah yang punya nilai historis, yang di sana masih dikelilingi dengan ratusan berhala. Ada Lata di sana, ada Uzza dan sebagainya. Bahkan konon katanya, ya, para elit-elit penguasa di dunia pun datang ke sana untuk melihat ya, sejarah historis yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga yang menjadikan Makkah itu unggul di bidang bisnis adalah mereka unggul di bidang seni dan sastra. Di sana sudah dibentuk pasar-pasar besar seperti Zulmazinah, ada pasar Ukas,
Ya, kemudian ya, dilengkapi dengan sektor seni, ya. Lomba puisi. Di sana ada panggung-panggung yang megah, ya, untuk dipertandingkan, ya, semacam idols mencari bakat di bidang puisi dan sastra. Sehingga para selebritis yang ada di seluruh dunia datang untuk bertanding di Makkah pada waktu itu. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa Makkah menjadi World Trade Center, menjadi pusat bisnis dunia. Pertama, dia punya magnet yang bernama Ka'bah. Yang kedua, memang di sana unggul dengan pasarnya. Ada pasar UKAS, pasar terbesar di dunia, yang diperdagangkan bukan hanya produk-produk rumah tangga, tapi juga yang diperdagangkan adalah manusia. Budak-budak dari kulit putih, budak-budak dari kulit hitam, tapi sayangnya tidak ada budak yang berkulit pink, gitu ya. Nah, kemudian kenapa Islam datang? Padahal kita sudah sepakat tadi bahwa ekonomi bangsa Arab adalah ekonomi yang unggul pada masa itu. Ternyata di balik keunggulan yang menjulang itu, di balik pertumbuhan yang sangat tinggi itu, terjadi kesenjangan sosial yang sangat nyata, ya, terjadi kesenjangan ekonomi yang jelas sekali. Di saat banyak elit-elit penguasa, para kapitalis Quraisy menjadi kaya raya, di saat itu pula banyak para budak yang menggantung hidupnya kepada manusia. Bahkan mereka tidak dianggap sebagai manusia selayaknya. Terjadi semacam dehumanisasi di sana. Terjadi perbudakan, intimidasi. Ya, terjadi penindasan manusia di atas manusia yang lain. Nah, inilah Islam datang untuk meluruskan, ya, untuk menyempurnakan bahkan keunggulan-keunggulan, capaian-capaian orang-orang Quraisy di bidang ekonomi. Makanya kalau kita mengkaji ekonomi di dalam Al-Quran, ayat yang pertama kali yang langsung berhubungan dengan ekonomi bangsa Arab itu adalah ayat tentang riba. Kenapa riba? Karena riba adalah instrumen yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menggerakkan ekonominya. Sistem ribawi yang sudah menggurita, ya, di bangsa Arab. Bahkan sudah mendarah daging. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, Allah saja mengharamkan riba itu bertahap-tahap. Itu menandakan bahwa saking mendarah dagingnya, mengguritanya sistem riba ini di bangsa Arab. Jadi riba inilah yang membuat kesenjangan sosial, riba inilah yang menciptakan kesenjangan, ketidakadilan, intimidasi di mana-mana. Sehingga Islam datang untuk menegakkan keadilan dengan mengharamkan riba. Jadi bangsa Arab itu bukan tidak unggul, mereka unggul bahkan lebih unggul lagi, ya, dari peradaban-peradaban sebelumnya, Bizantium, Babilonia dan sebagainya. Tapi sayangnya mereka, ya, di balik keunggulannya menciptakan kesenjangan sosial, menebarkan ketidakadilan dan lain sebagainya. Sehingga singkat cerita Islam datang untuk mengharamkan riba itu. Nah, di zaman Rasulullah, apa yang pertama kali Rasulullah terapkan? Ya, tentu saja Allah, ya, memerintahkan Rasulullah untuk, ya, mengharamkan riba. Maka secara otomatis riba tidak diperbolehkan di dalam Islam, meskipun ayatnya bertahap-tahap. Terakhir, puncaknya Allah mengharamkan riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Misalkan dalam ayat 276 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan menumbuh kembangkan sedekah atau sistem sharing. Yamhaq, Allah menggunakan fi'lul mudhari. Ya, fi'lul mudhari itu di dalam bahasa pesantren akan selalu berkelanjutan. Fi zamanil hadir wa fi zamanil mustaqbal. Hari ini akan Allah hancurkan dan di hari-hari kemudian pun akan Allah hancurkan siapapun peradaban manapun yang akan menggunakan sistem ribawi itu. Akan terjadi resesi, akan terjadi krisis, puncaknya akan terjadi yang namanya, ya, kehancuran malapetaka ekonomi. Dan kemudian yang kedua adalah yang Rasulullah terapkan
dengan membangun Baitul Mal. Ya, membangun Baitul Mal. Tujuannya dalam rangka untuk mensentralisasikan pendapatan negara. Agar pendapatan negara mudah dikontrol, mudah didistribusikan kepada yang berhak tepat sasaran. Karena di sana ada zakat, ada juga pajak, dan pendapatan-pendapatan yang lain. Misalkan pajak terbagi lagi dari berbagai macam sumber. Ada kharaj, pajak tanah bagi orang-orang non-muslim misalkan. Ada jizyah, pajak keamanan bagi orang-orang non-muslim. Ada zakat, ya ini memang pajak mal bagi orang-orang muslim yang sudah kaya mencapai nisab dan haul sebesar 2,5%. Kenapa itu diwajibkan? Dalam rangka untuk menstabilisasikan ya, kesenjangan sosial tadi. Dalam rangka untuk merekatkan kembali kesenjangan sosial yang sudah diciptakan oleh bangsa-bangsa Quraisy, kapitalis Quraisy sebelumnya. Dan yang terakhir, di sisi sektor moneter, Rasulullah juga menerapkan ya, dinar ya sebagai mata uang, dirham juga sebagai mata uang. Jadi memang emas ini sudah menjadi kesepakatan konsensus dunia bahwa emas adalah mata uang yang paling stabil bahkan sampai hari ini. Bukan dolar ya. Dolar menjadi pemenang karena mereka punya intrik gerakan politik di dalam ekonomi. Jadi dibuatlah dunia ini saling tergantung antara dunia satu dengan dunia yang lain, dan tetap saja ya international payment-nya, alat pembayarannya adalah dolar. Ini cara Amerika agar dunia selalu tergantung dengan dolar. Jadi kalau kita yang melawan, kembalilah ya ke emas. Kembalilah kepada gold standard atau silver standard. Inilah satu-satunya ya kekuatan kita, harapan kita agar dunia kembali stabil di bawah panji-panji nilai-nilai keislaman. Kemudian selanjutnya dari sisi mikro, ya, Rasulullah juga membangun pasar yang bernama Suqul Ansor. Ya di Madinah ya tepatnya. Kenapa kok Rasulullah juga membangun pasar? Padahal pada waktu itu di sana sudah berdiri pasar yang sangat besar, namanya Pasar Bainuqaq. Jawabannya karena pasar Bainuqaq ini dibangun oleh orang-orang Yahudi yang penuh dengan ya ketidakjelasan, barangnya haram, transaksinya tidak jelas, intinya ya terjadi pasar gelap, pasar yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, Rasulullah membangun pasar ya mendapatkan wakaf dari sahabat yang kaya raya yang bernama Abdurrahman bin Auf, maka disepakatilah bahwa pasar itu bernama Suqul Ansor, yaitu pasarnya orang-orang Ansor. Nah, menarik di sini dari sisi ekonomi mikro, Rasulullah sangat paham betul ekonomi itu. Meskipun Rasulullah di Madinah sebagai seorang pemimpin, tetapi Rasulullah tidak mencabut izin pasar orang-orang Yahudi. Jadi biarkan saja pasar Islam dengan pasar Yahudi itu saling bersaing. Nah, di dalam teori mikro kita bisa memahami inilah persaingan sehat ala Rasulullah. Biarkan masyarakat yang memilih. Biarkan waktu yang akan menjawab. Pasar mana yang akan menjadi pilihan masyarakat Madinah. Dan itu terbukti. Ternyata masyarakat Madinah memilih pasar Islam sebagai pasar Madinah pada waktu itu. Yang bersamaan dengan tutupnya pasar orang-orang Yahudi. Kemudian, ya, karena pasar itu dikendalikan oleh behavior. Ada perilaku konsumen di sana, ada perilaku produsen di sana. Maka, ya di dalam Islam perlu ada yang namanya pengawas pasar. Yang disebut dengan al-hisbah atau market control. Tujuannya untuk mengontrol perilaku-perilaku distortif yang ada di pasar, mengatur, ya, membuat aturan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi pada dasarnya ya, sistem ekonomi Islam dari sisi ekonomi mikro itu berjalan sesuai dengan natural. Ada supply, ada demand. Jadi harga kadang naik, harga kadang turun, tergantung dengan ya perpaduan supply dan demand. Ketika permintaan naik, maka biasanya ya,
harga juga akan ikut naik. Pada saat yang sama ketika supply-nya melimpah, permintaannya tidak naik-naik, maka harga akan ikut murah. Itulah yang namanya pasar Islam. Kenapa Islam menegakkan, meneguhkan supply dan demand sebagai sistem penentu harga? Karena ini adalah keadilan. Menurut Rasulullah ini adalah adil. Tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Yang terakhir, bahkan Rasulullah melarang penetapan harga, tas'ir di sini. Ketika harga itu ditetapkan, justru akan muncul ketidakadilan. Misalkan ketika harga lagi naik-naiknya, kebetulan harga terbentuk karena faktor alam. Mungkin musim kemarau. Kemarau menyebabkan stok terbatas, sehingga harga-harga semakin murah. Karena faktor alam, maka wajar-wajar saja harganya murah. Justru akan tidak adil kalau Rasulullah menetapkan harganya ditetapkan dengan harga yang tinggi. Yang rugi adalah para petani. Yang rugi adalah para petani. Justru terjadi ketidakadilan di sini. Nah, yang terakhir bahwa substansi dari ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bahwa keadilan yang ditegakkan. Al-adalah adalah ruh ekonomi Islam. Sehingga sistem-sistem yang dijalankan di zaman Rasulullah adalah sistem yang berkeadilan. Riba tidak boleh. Diganti dengan sistem yang namanya muzaro'ah, musaqat, mudarobah. Yang pada prinsipnya itu saling berbagi. Mudarobah, muzaro'ah, musaqat, musyarokah. Dalam bahasa Arab, kalau wazannya mutawa'ah itu artinya adalah berbagi, sharing. Berbagi itu adalah instrumen dari keadilan. Maka prinsip dasar ekonomi Islam itu adalah sodakot sesuai dengan teologi Al-Baqarah 276 tadi. Sodakot itu adalah sharing. Jadi falsafah ekonomi Islam itu adalah sharing sebagai sistemnya, ruhnya adalah keadilan. Jadi kalau tidak ada keadilan di dalam ekonomi, maka dia bukan ekonomi Islam. Kalau ada keadilan, meskipun namanya bukan ekonomi Islam, secara substantif itu sebetulnya adalah ekonomi Islam. Nah inilah hikmah yang bisa kita ambil di dalam sejarah ekonomi zaman Rasulullah. Yang pada intinya adalah Rasulullah mengharamkan riba, karena riba adalah sistem yang tidak adil. Rasulullah menggantinya dengan sistem sharing yang berkeadilan. Puncaknya Madinah mencapai swasembada kurma sebagai negara terbesar pengekspor kurma di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.